Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak Ustaz. Silakan. Apakah suntik dan infus dapat membatalkan puasa Pak Ustaz? Oh iya. Terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama. Alhamdulillah pertanyaannya lumayan mewakili dari berbagai macam pertanyaan-pertanyaan yang selama ini dipersangkakan atau kurang jelas lah. Hukumnya bagaimana ketika jarum suntik masuk ke badan kita, atau suntik atau infus lah. Infus atau suntik, batalkah puasa kita? Ini kita harus kembali kepada dasar. Jadi wayuktiru biduhuli ainin jaufan. Batal puasanya ketika ada yang masuk atau dimasukkan benda. Ain namanya. Biduhuli ainin. Ngaji dulu Mas. Jadi biar tahu nih. Biduhuli ainin jaufan. Kemasukan atau dimasukkan benda. Benda itu ada dua, benda padat dan benda cair. Namanya ain. Ini batal puasanya kalau masuk berbentuk benda, baik itu benda padat atau benda cair, jaupan kepada namanya yang bolong di tubuh kita. Di antaranya mana termasuk bolong-bolong di tubuh kita, di anggota tubuh kita? Lihat, yang namanya lubang, yang berbentuk lubang. Telinga lubangnya dua kanan kiri. Mulut berlubang. Hidung lubangnya dua. Terus pindah lagi ke bagian tengah, bagian dada. Ibu-ibu mempunyai namanya apa? Payudara. Nah ini termasuk jauh atau yang bolong. Ada namanya apa namanya? Peranti nyusu anak bayi. Pentil susu termasuk jauh, lubang juga. Seperti kayak fori-fori ya, kayak fori-fori itu lubang juga. Terus ke bagian bawah, bagian kubul, ihlil namanya, itu lubang. Kemasukan benda baik padat atau cair, maka hukumnya batal puasanya. Bagian belakang juga dubur namanya, sudah tahu bagian dubur lubang. Nah kalau misalnya lubang telinga nih, kalau ibu-ibu dilubangin pakai anting, itu tidak termasuk lubang yang kalau misalnya masuk ke situ air atau misalnya makanan, ya benda padat, itu tidak batal. Jadi lubang itu, lubang telinga, mata tidak terhitung lubang. Telinga, hidung, mulut, pentil payudara termasuk lubang. Bagian depan, bagian belakang, kubul, dubur itu lubang. Batal puasanya biduhuli ainin, dimasukkan benda ain, baik itu cair atau padat, ke bagian lubang yang tadi. Pertanyaannya, apakah termasuk lubang kalau misalnya memasukkan jarum untuk menginfus dari bagian tangan atau dari bagian pantat? Kalau misalnya suntik, itu batalkah puasanya? Ini kaulnya ikhtilaf ya. Satu kaul menurut jumhur ulama bahwa kalau seseorang sengaja memasukkan benda, baik itu bendanya cair atau padat, melalui lubang fori-fori, masukkan itu kan lubang, dilubangin terus dicolok, dimasukkan ke uratnya kan, itu menurut satu kaul adalah batal puasanya. Tetapi ada satu kaul lagi, puasanya tidak batal ketika masuk kepada seperti jarum infus atau suntik, yaitu terhitungnya bukan lubang. Itu mah fori-fori tidak termasuk lubang. Tetapi menurut guru saya gurunya guru lagi di dalam fikih mengatakan
bahwa ketika orang disuntik atau dimasukkan jarum infus untuk memasuki obat melalui infusan, maka itu dinyatakan batal puasanya. Elatnya, alasannya sebab itu merusak lubang, membuat lubang. Nah, membuat lubang di pori-pori, termasuk kiasannya kepada ini sabit. Pentil susu ini termasuk lubang. Ketika dimasukkan benda, misalnya kan keluarnya air susu dari situ, nah itu masuk misalnya benda sesuatu, benang kayak atau apa saja, semut kayak masuk, maka batal puasa, termasuk suntik atau infus, batal puasanya. Juga dibolehkan orang yang sakit berbuka puasa, nggak apa-apa. Yang sakit mah, jadi yang sakitnya udah parah atau ya memang sakit lah, itu diperbolehkan untuk buka puasa, tidak berpuasa. Mudah-mudahan faham ketika ikhtilafiyah, tetapi kaul yang paling muktamad adalah batal puasa ketika masuk jarum infus atau suntik. Tetapi ada menurut dokter juga tidak batal loh puasanya, karena itu kan bukan jauh, bukan lubang. Lubang itu telinga, hidung, dari mulut, pantat belakang itu lubang. Kalau bukan dari situ nggak batal. Hanya ini ada dua pendapat ikhtilafiyah. Boleh kita kemana ngambilnya? Kalau misalnya meyakinkan etikat kepada kita, batal jarum infus sebab itu juga lubang, pori-pori sama. Maka itu ada di unsur sengaja dimasukkan makanan, cairan, bentuk benda. Jadi unsurnya disengaja memasukkan bagian memasukkan air kepada lubang-lubang, bahkan pori-pori termasuk lubang, maka hukumnya batal puasanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.